Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar mengenai iman Kristen mengenai berdoa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, doa adalah permohonan, harapan, permintaan, pujian kepada Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, doa disebut dengan kata tefillah yang artinya berdoa, atau dalam bahasa Inggris disebut to pray. Di sisi lain dipakai juga kata avoda sebagai sinonim doa dalam bahasa Ibrani yang artinya kerja untuk Tuhan atau melayani Tuhan. Akan tetapi dalam bahasa Yunani doa itu disebutkan dalam berbagai kata yang memiliki berbagai arti pula, seperti parakaleo yang artinya memanggil atau mendekatkan diri, dan kata deomai yang artinya memberikan saran atau usul, aeto yang artinya mengajukan permintaan atau permohonan, dan erotao yang artinya merendahkan diri di hadapan Allah, dan ekukomai yang artinya mencurahkan isi hati di hadapan Tuhan Allah. Jadi berdasarkan etimologi di atas, maka dapat didefinisikan doa itu dalam 5 hal, yaitu doa adalah pelayanan atau kerja untuk Tuhan, doa adalah memanggil dan mendekatkan diri kepada Tuhan, doa adalah berbicara atau berdialog dengan Tuhan atau memberi saran dan usul, 4, doa adalah mengajukan permohonan atau permintaan kepada Tuhan, 5, doa adalah mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Dalam definisi yang sederhananya, doa adalah komunikasi atau dialog dengan Tuhan, di mana di dalam doa itu tercermin hubungan Allah dengan umatnya atau sependua. Maka tentu saja ketika seseorang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka doanya akan semakin berkuasa, sebab doa adalah persoalan hubungan atau relationship manusia dengan Tuhan. Dengan kata lain, doa adalah tindakan iman atau kesadaran iman bahwa si pendoa memiliki keyakinan bahwa Tuhan Allah akan menjawab doanya. Jika kita bertanya, dari mana asal-usul ajaran berdoa berasal? Dan kenapa kita harus berdoa? Maka jawabannya adalah, asal-usul ajaran berdoa adalah perintah Tuhan Allah yang dinyatakan dalam sabdanya. Dan kenapa kita harus berdoa? Karena berdoa adalah perintah Tuhan Allah dalam sabdanya untuk dilakukan umat. Seperti yang dikatakan Allah dalam firman-Nya dalam 2 Tawarikh 7:14, redaksinya begini. Dan umatku yang di atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. 2 Tawarikh 7:14. Dan hal itu juga sesuai dengan perintah dan sabda Tuhan. Di dalam Matius 26:41 Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya jangan kamu jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi dagingnya lemah. Matius 26:41. Dan ditambahkan Tuhan Yesus lagi di dalam Markus 11:24 dikatakan begini, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Markus 11:24. Dan itu juga dikatakan Rasul Yakobus dalam Yakobus 5:13, redaksinya begini, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Yakobus 5:13. Dan seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam Roma 12:12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dan ditambah Rasul Paulus lagi dalam Efesus 6:18, redaksinya begini, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak ada putus-putusnya untuk segala orang kudus. Efesus 6:18. Jadi asal-usul ajaran berdoa adalah perintah atau firman Tuhan Allah. Dan kenapa kita harus berdoa? Karena kita harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Allah dalam firman-Nya. Dalam perjanjian lama, kitab yang paling banyak menuliskan tentang doa adalah kitab Mazmur. Karena itu, kitab Mazmur sering juga disebut sebagai kitab doa, atau dalam bahasa Inggris disebut the book of prayer. Jika kita cek dari kitab Mazmur, maka kita akan menemukan beberapa bentuk wujud doa, yaitu pujian, ucapan syukur, ratapan, syafaat, dan nubuat. Dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus juga mengajari murid-murid yang berdoa dengan doa yang terkenal, yaitu doa Bapa kami, yang isinya begini, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari si jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dari doa Bapa kami itulah kita belajar bagaimana susunan doa yang benar.
Yang pertama, doa itu harus dimulai dari doksologi, yaitu pemujian dan pengagungan nama Tuhan Allah. Dalam redaksi doa Bapa kami seperti Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datang kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Setelah doksologi, kemudian kita menyampaikan permohonan untuk kehidupan sehari-hari. Dalam doa Bapa kami redaksinya, berilah kami pada hari ini makanan secukupnya. Setelah itu bagian ketiga, kemudian kita memohonkan pengampunan dosa atas diri sendiri dan melepaskan pengampunan dosa terhadap sesama. Dalam doa Bapa kami redaksinya, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Kemudian setelah kita minta pengampunan kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain, lalu kita meminta permohonan supaya dilepaskan dari iblis dan pencobaan yang ditimbulkannya. Dalam doa Bapa kami redaksinya, dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari si jahat. Dan bagian kelima, doa itu ditutup dengan doksologi lagi. Dalam redaksi perjanji, dalam doa Bapa kami dikatakan begini, karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Martin Luther, seorang tokoh besar reformasi gereja, juga menerangkan soal doa dalam iman kekristenan. Menurut Luther, doa itu seperti nafas. Artinya, seseorang tidak akan mungkin bisa hidup tanpa bernafas. Demikianlah, tidak mungkin iman seseorang bisa hidup tanpa berdoa. Luther memahami bahwa berdoa adalah hak istimewa yang diberikan Tuhan Allah kepada umatnya atau orang percaya. Jadi jika seseorang tidak berdoa, sama saja ia membiarkan dirinya kehilangan hak istimewanya di hadapan Allah. Dan bagi Luther, berdoa adalah salah satu cara untuk menghormati nama Tuhan Allah sesuai dengan hukum Taurat ketiga, yaitu jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Dan berdoa adalah cara dan waktu yang tepat untuk menyebut dan memanggil dan menghormati kemuliaan nama Tuhan. Jadi barang siapa yang tidak berdoa, sama saja dirinya tidak menghormati nama Tuhan. Selain itu, Luther juga mengatakan berdoa itu adalah tanggung jawab iman setiap umat Allah atau orang percaya. Sebab berdoa adalah perintah langsung yang disampaikan Tuhan Allah dalam sabdanya atau firman. Jadi jika seseorang tidak berdoa, maka ia sedang melalaikan tanggung jawab imannya, atau dia sedang melawan sabda atau firman Tuhan Allah. Akan tetapi Luther juga menerangkan, berdoa itu bukan produk kemampuan manusia, tapi berdoa adalah produk kasih karunia Allah. Jadi manusia akan kesulitan untuk berdoa jika ia sendiri belum merasakan dan mengalami kasih karunia. Mengenai tata cara dan hakikat tentang doa, hal itu dapat kita temui dalam perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Matius 6 ayat 5-13. Dan hal itu sekaligus menjadi pondasi gereja dalam berdoa. Bagian A, berdoa itu tidak boleh dilakukan seperti orang munafik, yakni berdoa di tempat-tempat umum atau berdoa dengan tujuan dan maksud pamer agar dilihat orang dan disebut orang alim. Kedua, kata-kata dalam doa itu jangan bertele-tele, bukan karena banyaknya kata-kata yang kita ucapkan dalam doa itu maka doa kita didengar Tuhan, dan bukan pula karena panjang pendeknya doa itu maka doa kita didengarkan Tuhan, tetapi karena sikap batin dan ketulusan hati saat berdoa, itulah yang menentukan doa kita didengar atau tidak oleh Tuhan. Bagian ketiga, berdoa yang benar adalah berdoa di dalam kerahasiaan. Maksudnya kita berdoa kepada Tuhan bukan dengan maksud atau dengan tujuan pamer, tapi dengan maksud dan tujuan untuk merendahkan diri dalam hati. Jika kita perhatikan dengan seksama, maka kita bisa mengerti bahwa berdoa bukanlah pekerjaan gampangan atau murahan, tetapi berdoa adalah pekerjaan iman yang penting dan vital. Karena itu harus diajarkan, dipersiapkan dengan benar. Sebab jika tidak demikian, maka doa kita itu akan menjadi salah, doa yang keliru dan sesat, seperti yang dikatakan oleh Rasul Yakobus di dalam Yakobus 4 ayat 3. Redaksinya begini, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab apa yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Yakobus 4 ayat 3. Jadi menurut Alkitab ada doa yang salah, dan doa seperti itu yang tidak dikabulkan oleh Tuhan Allah. Untuk lebih lanjut akan dibahas apa kesalahan-kesalahan dalam doa itu yang menjadi penghalang sehingga doa itu tidak dikabulkan oleh Tuhan. Yakni bagian pertama, adanya dosa yang belum diakui dan diampuni saat berdoa. Tuhan Allah sudah berjanji dalam sabdanya bahwa ia akan mendengarkan seruan dan doa setiap umatnya. Tetapi dosa adalah penghalang utama, sehingga setiap doa itu tidak didengarkan oleh Tuhan Allah. Artinya jika seseorang berdoa tetapi di dalam dirinya ketika berdoa itu ada dosa yang belum diakuinya, sehingga dia belum menerima pengampunan dosa dari Tuhan, maka doanya tidak akan terkabul. Jadi sebelum kita berdoa kepada Tuhan, terlebih dahulu kita harus melakukan pengakuan dosa di hadapan Tuhan dan meminta pengampunan dosa kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Seperti sabda Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 1-2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan,
dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yesaya 59 ayat 1-2. Bagian kedua adalah niat jahat saat berdoa. Seringkali seseorang berdoa tapi dia belum menertibkan hati dan pikirannya dari niat-niat jahat saat berdoa itu. Dan hal itu menjadi salah satu penyebab doa kita menjadi salah dan menjadi penghalang sehingga doa kita tidak didengar Tuhan. Jadi sebelum kita berdoa, terlebih dahulu kita harus mengosongkan hati dan pikiran kita dari segala niat-niat jahat seperti amarah, benci, dendam, sakit hati, dengki, iri, dan lain sebagainya. Sebab niat-niat jahat itulah yang membuat doa kita menjadi salah dan tidak didengarkan oleh Tuhan. Seperti yang dipersaksikan oleh Mazmur dalam Mazmur 66 ayat 18, redaksinya begini. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Bagian ketiga, adanya perbuatan kedurhakaan kepada Tuhan saat berdoa. Salah satu yang menyebabkan doa kita menjadi salah dan tidak didengarkan oleh Tuhan adalah ketika di dalam diri kita masih menyimpan perbuatan kedurhakaan saat kita berdoa. Kedurhakaan yang dimaksud adalah segala kejahatan dan pemberontakan yang kita lakukan pada masa lalu, atau kita masih menyimpan perbuatan dosa dari leluhur orang tua kita. Ada banyak orang berdoa tetapi saat dia berdoa sesungguhnya ia belum lepas dari kutuk masa lalunya, ia belum sembuh dari luka-luka batinnya, ia belum merdeka dari rasa bersalah dan menyalahkan orang lain. Jadi sebelum kita berdoa, kita harus memastikan bahwa kita sudah lepas dari kutuk masa lalu kita harus sudah sembuh dari luka-luka batin kita, dan kita harus sudah merdeka dari rasa bersalah dan menyalahkan orang lain. Agar dengan itu saat kita berdoa, kita sudah lepas dari perbuatan kedurhakaan di hadapan Tuhan, dan Tuhan mendengar dan mengabulkan doa kita. Seperti pengakuan Raja Salomo dalam doa ratapannya dalam Ratapan 3 ayat 42-44, kami telah mendurhaka dan memberontak. Engkau tidak mengampuni, engkau menyelubungi dirimu dengan murka, mengejar kami dan membunuh kami tanpa belas kasihan. Engkau menyelubungi dirimu dengan awan sehingga doa tak dapat menembus. Bagian yang keempat, adanya kebimbangan saat berdoa. Ada orang yang memperlakukan doa seperti main judi atau untung-untungan. Maksudnya dia berdoa tapi dia tidak yakin dengan doanya, dan dalam benaknya kalau didengarkan syukur, kalau didengarkan ya apa boleh buat. Hal ini yang disebut dengan berdoa di dalam hati yang bimbang. Dan hati yang bimbang saat berdoa adalah salah satu penyebab doa itu menjadi salah. Dan doa itu menjadi tidak didengarkan Tuhan dan tidak dikabulkan oleh Tuhan. Maka dari itu sebelum kita berdoa, pastikan dirimu memiliki iman yang teguh, keyakinan yang pasti kepada Tuhan Allahmu. Maka doamu akan didengar dan dikabulkan Tuhan seperti yang dikatakan Rasul Yakobus dalam Yakobus 1 ayat 6-7. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa dia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 6-7. Demikianlah saudara-saudara ajaran berdoa dalam iman Kristen, dalam iman kita, agar kita bisa lebih mengerti bagaimana cara berdoa yang benar menurut Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.